Praktik ritual tanpa pemahaman yang mendalam seringkali menjadikan orang merasa terasing dari agama yang mereka anut. Fenomena ini mendorong mereka untuk menggunakan agama sebagai tameng, demi kepentingan atau keuntungan pribadi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang seharusnya dijunjung tinggi. Terdapat kritik yang mencuat terhadap bagaimana agama seharusnya dapat membentuk mentalitas individu. Namun, ironisnya, banyak orang yang terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa menggali makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kehilangan esensi spiritual yang seharusnya menjadi pendorong utama dalam beribadah. Dalam konteks ini, pencarian akan Lailatul Qadar menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi umat Islam yang sering terjebak dalam kebiasaan rutin. Kebiasaan ini membuat mereka kehilangan makna mendalam dari setiap ibadah yang dilaksanakan, sehingga spiritualitas mereka terasa datar dan kurang bermakna. Banyak individu yang menjalani puasa dengan motivasi yang keliru, hanya untuk pakai pada orang lain. Tanpa pemahaman yang jelas tentang esensi puasa itu sendiri, mereka pun berpotensi kehilangan pahala dari ibadah yang seharusnya menjadi proses pembersihan diri dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Teori locus of control memberi gambaran yang menarik mengenai perbedaan antara individu yang mencapai kesuksesan dan mereka yang tidak. Mereka yang mampu mengendalikan hidupnya cenderung meraih prestasi yang lebih baik, berbanding terbalik dengan mereka yang terus-menerus menyalahkan faktor eksternal atas ketidakberhasilan mereka. Dalam ajaran Islam, memiliki niat yang tulus saat beribadah menjadi aspek yang sangat penting. Jika seseorang hanya menjalankan ibadah demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka pahala yang dicari akan sirna, menjadikan ibadah tersebut hanya sekadar rutinitas tanpa makna. Perubahan keyakinan agama seringkali digunakan sebagai alat untuk menutupi kesalahan atau masalah yang dihadapi seseorang. Hal ini bisa menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang merasa tertekan dan terjebak dalam situasi sulit, tanpa memahami konsekuensi dari langkah yang diambil. Motif di balik konversi agama sangatlah bervariasi, mulai dari alasan politik hingga ekonomi. Seringkali, individu memanfaatkan agama sebagai kendaraan untuk meraih keuntungan pribadi, yang pada akhirnya mencederai makna sejati dari keyakinan yang dipegang. Kepercayaan masyarakat dapat terguncang ketika seseorang terbukti berpura-pura dalam keyakinannya. Hal ini tidak hanya menciptakan keraguan yang mendalam terhadap individu tersebut, tetapi juga terhadap komunitas yang lebih luas, menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih besar. Sangat penting untuk memahami niat di balik tindakan orang lain, agar kita tidak terburu-buru dalam menghakimi. Seringkali, kita tidak menyadari alasan di balik perilaku seseorang, yang bisa jadi memiliki latar belakang yang kompleks dan penuh pertimbangan. Konsep, heart on yourself, easy on others, dalam Islam mengajarkan akan pentingnya memberi maaf atas kesalahan orang lain dibandingkan menghakimi diri sendiri. Pendekatan ini membuka jalan bagi terciptanya keseimbangan yang harmonis dalam hubungan sosial di antara individu. Perbedaan antara hukum dan penegakan hukum dapat menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. Keduanya hendaknya sejalan dan saling mendukung untuk menjaga keadilan serta integritas dalam sistem, demi tercapainya tatanan masyarakat yang beradab. Karakteristik aturan dalam implementasi sistem sangatlah penting agar dapat diterima oleh semua pihak, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat intelektual yang lebih rendah. Hal ini krusial untuk mencapai keberhasilan dalam setiap langkah reformasi yang dilakukan. Melalui analisis situasi praktik agama Islam saat ini, tampak bahwa lebih banyak individu yang berperilaku negatif ketimbang yang positif. Ini menjadi bukti tantangan nyata dalam menarik orang untuk berbuat baik dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Modernisasi dalam praktik Islam memang diperlukan agar dapat menarik perhatian masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa beberapa aspek ritual tidak bisa diubah, karena telah menjadi bagian yang integral dari ajaran agama yang diimani. Ustaz Felix membahas tantangan yang dihadapi ketika banyak orang berpura-pura menjadi Muslim demi kepentingan pribadi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah mereka benar-benar memahami ajaran Islam yang seharusnya menjadi panduan hidup mereka? Diskusi mengenai pejabat yang tidak jujur dapat merusak integritas Islam juga menjadi sorotan penting. Ustaz menekankan bahwa pemahaman yang benar tentang ajaran sangatlah krusial untuk menghindari terjebak dalam praktik korupsi yang merusak. Peran niat dalam setiap tindakan menjadi sangat fundamental agar tidak terjebak dalam praktik yang hampa. Tanpa niat yang jelas, semua ibadah dan ritual akan menjelma menjadi formalitas belaka, kehilangan makna dan tujuan yang sebenarnya. Reaksi pasangan terhadap tindakan baik yang tiba-tiba seringkali menimbulkan kecurigaan. Tindakan sederhana, seperti memberi bunga, bisa saja dianggap sebagai upaya untuk menutupi kesalahan yang pernah dilakukan.
Penggunaan harta haram untuk amal seringkali disalahartikan sebagai cara untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang esensi agama dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Manipulasi diri dalam beribadah dapat menyebabkan tindakan yang tidak tulus. Seseorang seharusnya beribadah dengan harapan akan imbalan spiritual, bukan sekadar untuk mengurangi rasa bersalah yang dirasakannya. Salah satu pedoman penting dalam dunia kesehatan mental adalah tidak memberikan obat kepada individu dengan masalah mental sebelum mereka merasa lebih baik. Ini menggambarkan betapa pentingnya mendampingi dan memahami kondisi mereka dengan sepenuh hati. Rasulullah pernah mengunjungi Abu Umair yang sedang berduka akibat kematian burung peliharaannya. Tindakan ini menunjukkan betapa pentingnya empati dalam menghadapi masalah emosional yang dialami seseorang. Imam Ghazali menyatakan bahwa agama adalah fondasi bagi masyarakat, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Tanpa keduanya bersinergi, masyarakat berpotensi mengalami kerusakan dalam praktik keagamaan yang seharusnya membimbing umat menuju kebaikan.